Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Petualangan Keluarga Pandu. Hari ini saya berada antara Bukit Sampora Indah dengan Puncak Puspa. Ceritanya lagi ngaprak, lagi main-main cari inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai pengalaman dulu waktu masih muda gitu ya. Dan ini pun diceritakan hanya sebagai hiburan saja, bukan untuk menakut-nakuti atau membuat image jelek mengenai objek yang akan saya ceritakan. Ini murni hiburan, tapi betul-betul terjadi, saksi matanya ada. Ceritanya waktu kami mendaki Gunung Ciremai, itu kejadiannya sudah lama, kalau tidak salah tahun 2002 atau 2003, antara itulah. Cuma kejadiannya masih betul-betul tertanam di dalam ingatan saya. Kami mendaki berenam, saya, kemudian Kang Aceng Rahmat, Kang Atang Jayalani, Marisa Diana, Yuyun Yuningsih, dan Cucu Cuyana. Yang 5 ini masih ketahuan ada di daerah Ciamis, sering kontek-kontekan. Cuma yang satu, saudari Cucu, itu belum ketahuan sekarang di mana. Ceritanya kami mendaki Gunung Ciremai melalui jalur Linggarjati ya. Biasa pendaki santai, naiknya pagi. Naik pagi, pendek cerita, kita sampai ke Pos Sanggabuana. Nah, karena kelelahan, ada beberapa orang yang baru mencoba naik Ciremai. Tadinya targetnya di Pangasinan campnya, cuma karena udah lelah, maka beristirahatlah kami di Pos Sanggabuana. Nah, awalnya sih baik-baik saja sampai sekitar pukul 1 dini hari. Saya terbangun dari tidur. Saya mendengar suara tangisan. Maklum bangun tidur kan nggak jelas ini dari mana, cuma pikiran jelek saya karena saudari Cucu itu baru naik gunungnya baru ke Ciremai, itu baru pertama kali dia naik gunung. Saya pikir dia sakit atau apa, makanya saya berpikir, aduh ini kenapa anak kok menangis gitu. Lama-lama sadar gitu, lama-lama tersadar bahwa tendanya Cucu itu di depan saya, yang menangis itu ada di belakang. Maka spontan saya bangun, buka tenda, langsung keluar, bangunin semua. Kita ada 3 tenda waktu itu, dibangunkan semua. Weh, keluar, ada apa nih, ada apa? Enggak, saya bilang gitu, nggak ada apa-apa, kita ngopi aja, kebetulan lagi terang bulan nih, enak, kita ngopi-ngopi aja ya. Maka terjadilah dialog, ngobrol. Nah, tepat jam 2 pagi, sayup-sayup terdengar suara gamelan Jawa gitu, gamelan Jawa. Nah, anak cewek lucunya pada spontan bilang, yang hajatan kok jam segini masih nyetel musik. Waktu itu saya terbawa suasana, oh barangkali iya yang lagi hajatan gitu. Tapi saya lihat waktunya kok jam 2, masa iya gitu loh. Nah, sebelum itu, waktu saya semakin menyadari bahwa yang menangis itu ada di belakang tenda saya. Saya bangun, kesadaran mulai pulih. Itu yang menangis seperti
turun kayaknya, semakin menjauh dari tenda kami menuju ke arah Batulingga gitu. Kembali lagi ngobrol, terdengar bunyi gamelan Jawa. Wah, lama-lama makin sadar, wah ini ada yang nggak beres. Ya udahlah, nggak usah diributkan, apalagi mereka banyak diantaranya masih baru gitu ya, main-main ke gunung. Selesai ngopi, selesai masak sarimi, ya udah kembali tidur lagi, tidur. Nah, waktu itu langsung kami naik ke puncak Ciremai, menyeberang dan turun ke jalan ke arah Palutungan. Nah, kalau tidak salah di Palutungan itu mulailah saling terbuka, ngobrol gitu. Yuyun bilang, "Pade, untung dibangunin semalam." Emang kenapa? Ada apa? Itu sebelum dibangunin saya mah udah bangun duluan. Emang kenapa? Ada yang garuk-garuk ke tenda. Kenapa nggak ngebangun? Saya mau boro-boro bangun, takut katanya. Yang bener, serius. Terus gimana? Ya udah, dari awal saya, kata Yuyun itu, dari awal saya itu udah nggak mau camp di situ. Emang kenapa? Waktu itu kita datang persis jam 5 di arah Batulingga itu. Si Yuyun bilang itu pas lagi persiapan buka dom, dia melihat sosok kakek-kakek berjalan di atas ilalang gitu kan. Waktu itu ilalang gitu. Nah, karena saya melihatnya posisinya enak di Batulingga itu kan dulu ada pohon, di bawahnya pelataran cukup luas untuk 3 tenda cukup, masa enak lah ya. Si Yun nggak bilang dia melihat penampakan seperti itu ya. Akhirnya sambil ketawa-ketawa, kenapa nggak bilang? Dia bilang, nggak berani saya bilang, katanya seperti itu. Jadi dalam hal ini horor tapi lucu gitu. Lucu kejadian. Jadi prediksinya macam-macam. Waktu mendengar yang menangis, saya pikir anggota tim yang sakit kemudian menangis. Nah, si Ibu Marisa, ketika saya bilangin, iya waktu saya ngajak keluar itu teman-teman, sebenarnya bukan karena pengen ngopi. Terus apa? Karena saya mendengar yang menangis di belakang. Wah, pada histeris. Tadinya kami mau nginap lagi di arah jalur Palutungan, tapi karena saling berbuka cerita seperti itu, akhirnya langsung bablas pulang ke Ciamis. Dan saudari Marisa ini bilang, wah, jangan-jangan karena saya ngumpul di belakang tenda. Wah, wallahu alam, nggak tahu ya. Tapi itulah romantika ketika kita main ke alam bebas. Saya berbagi cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi siapa tahu ya berguna untuk teman-teman yang mau ke gunung, bahwasanya faktanya jangankan di gunung ya, di kota apa di kampung kita yang seperti itu ada. Apalagi di gunung gitu ya, sering banyak lah orang cerita seperti itu. Salah satunya yang kami alami seperti itu, yang menangis, yang garuk-garuk tenda, muncullah suara gamelan Jawa. Indah sekali pendaki, mantap sekali. Tapi itu tidak membuat kapok, Pada kesempatan berikutnya kami mendampingi adik-adik angkatannya Marisa ke Gunung Sumbing. Nah, di situ juga kejadian horornya lumayan juga, banyak kejadian-kejadian yang di luar logika.
Tapi untuk cerita horor yang di pendakian Gunung Sumbing nanti akan saya posting di kesempatan berikutnya ya. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mendiskreditkan tempat pendakian kami, tapi murni ini adalah pengalaman yang pernah kita rasakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.